Bapak, terima kasih sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Kau telah hentikan hujan. Kami mengucap syukur, terima kasih Kau sudah memberikan juga cuaca yang terbaik Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapak. Biar kiranya anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh melayani-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur dari dalam hati kami, mulut kami Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau, memberikan yang terbaik. Kami hanya mau beribadah, oh Tuhan, di hadapan-Mu Bapa, tanpa memandang apapun juga Tuhan yang ada di sekitar kami, keadaan kami, maupun segala masalah persoalan kami Bapa. Kami perlu Engkau, dan biarlah kiranya Tuhan kasih setiap menopang kami Bapa. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati ibadah raya pagi sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau memberkati juga semua yang terlibat, baik kami para pemuji, pemusik maupun juga hamba-hamba-Mu yang melayani di bawah mimbar. Tuhan, satukan hati kami, berkati kami semuanya. Oh terima kasih, kami angkat pujian dan sembah kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu
apa yang menjadi kerinduan kita. Kita memohon kepada Tuhan. Mungkin kita sedang batas meminta, tapi kita belum mendapatkan. Mungkin saat kita mulai sudah mencari, tetapi kamu masih belum juga Tuhan berikan. Mungkin kita sudah mengetuk pintunya, tetapi kan serasa pintu masih tertutup. Mari kita terus setia, minta mengerti isi hati Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Apakah segala apa yang aku doakan ini berkenan atau mungkin tidak berkenan atau mungkin salah di hadapan Tuhan? Mari kita mau lebih lagi mengerti akan isi hati Tuhan, kehendaknya. Percayalah bahwa kehendaknya adalah yang sempurna, yang terbaik buat setiap kita semuanya. Oh, saat kita memohon, meminta dan itu seturut dengan firman-Nya, percayalah pasti akan mendapatkan. Oh, mari mengasihi Dia, tetap setia, tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita dalam segala pengharapan kita. Amin. Mari kita datang pada Dia. Hatiku mengasihi. Katakan, hatiku mengasihimu. Amin Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ingin
Kau sungguh boleh menerimanya Tuhan dengan senang hati. Orang masyarakat dalam hanya Engkau Yesus Tuhan. Di dalam-Mu ada sukacita dan ketentraman yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang menguatkan, Kau yang menopang, Engkau yang memulihkan kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Kau sungguh amat sangat baik Tuhan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara, pikiran saudara tertuju kepada Dia. Katakan, oh Yesus Tuhan, jamah aku, jamah hatiku, baharui hati pikiranku, baharui hati pikiranku Tuhan, baharui hati pikiranku, pulihkan aku Tuhan. Aku mau turun kehendak-Mu Bapa. Aku mau Tuhan mengenal Kau lebih dalam lagi. Mari Tuhan berikan aku hati yang mau dikoreksi, yang mau ditegur, yang mau dibangun, supaya hidupku semakin kuat dan berakar di dalam Kau Yesus. Oh, biarlah rancangan-Mu yang terindah terjadi dalam hidup kami dan setiap langkah kami. Engkau berkati Tuhan dengan banyak pertolongan dan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Terima kasih Yesus. Mari kita memujikan dengan hati terbuka dan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, apa suara? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh,
Tuhan, mungkin kami sering kali Bapa banyak melakukan kesalahan Tuhan. Oh, tetapi biarlah kiranya darah-Mu mengampuni kami dan menjadikan kami boleh kembali tahir dan layak di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu kami boleh melayani Engkau dan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam kasih yang agape itu mengalir dalam setiap hati kami. Dan kami bersorak-sorai bersukacita karena kasih-Mu besar atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dikasih Tuhan, beri sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, sore hari ini kita mau banyak kembali kepada lagu-lagu pujian yang lebih santai ya. Dan saya rindu supaya kita semuanya boleh banyak mengalami lawatan Tuhan. Ya, apapun juga keadaan kita, percaya kekuatan Allah saat ini sedang menopang kita. Amin. Kekuatan Allah sedang memberikan kepada kita petunjuknya dan jalan keluar untuk kita percaya pasti menemui kemenangan. Amin. Oh, beri kemuliaan sekali lagi. Haleluya.
Bagaimana
sehingga kita tidak goyah, karena iman kita didasarkan atas kasih Tuhan. Amin. Kasihnya kekal, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa bersama bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya orang yang mengasihi Tuhan itu pasti bisa bersukacita dalam hati, dalam keadaan apapun. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu
Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom, shalom semua, shalom. Ya.
Puji Tuhan, silakan kembali Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Puji Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya melangkah, saudara, nggak ragu-ragu, percaya penyertaan Tuhan pasti menuntun setiap kita. Amin. Ya, haleluya. Kita tidak pakai kekuatan kita sendiri, saudara, tapi kita benar-benar mengandalkan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara. Oh, katakan, sebab Engkau baik bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya penyertaan-Mu sempurna. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kasih-Mu tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau yang ku
Kami percaya Tuhan Kau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Amin. Kami percaya Tuhan selalu Immanuel. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau Bapa. Meskipun kami melewati lembah kekelaman Bapa, kami tetap Tuhan, Kau angkat kami, Kau kuatkan kami, Kau sertai kehidupan kami. Kami tidak takut bersekarang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan perkara-perkara yang ajaib yang dikerjakan buat hidup kami Bapa. Karena kami mengandalkan Kau satu-satunya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bila sore hari Tuhan, Kau nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Urapi kami semua pada sore hari Bapa. Kami diberkati oleh firman-Mu, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami mengalami sesuatu yang baru bersama dengan firman-Mu ya Bapa. Paradigma kami, cara pandang kami yang salah Tuhan selama ini Tuhan, Kau perbaharui melalui firman-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kuatkan Tuhan lutut yang bergoyah saat ini Bapa. Kuatkan kami kembali Tuhan, supaya kami punya pengharapan yang pasti bersama dengan Engkau Bapa. Kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Bapa. Kami menanti-nantikan Engkau sore hari ini ya Bapa. Tuhan berfirman buat setiap kami semua Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dan kuasa bilur-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan kekuatan terus menopang kami semua Bapa sore hari ini. Bila Tuhan kami sendengkan telinga kami, pikiran kami, hati kami, itu kami beri ditaburi oleh firman-Mu Bapa. Firman yang berkuasa Tuhan menyembuhkan yang sakit Bapa. Firman berkuasa Tuhan memulihkan kehidupan kami Bapa. Firman yang menyegarkan jiwa kami ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa. Bila segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Ada sukacita hari ini. Meskipun cuaca hujan, dingin-dingin. Kalau dingin ini biasanya orang suka apa saudara? Suka di pulau kapuk, suka tidur, ya suka, ya namanya suasananya kan suasana di villa saudara, betul ya? Orang kalau di villa itu paling ya cuma bengong gitu saudara, nyepi, tenang, pengennya makan, diem gitu saudara. Nggak mau ngapa-ngapain. Suasananya juga cukup luar biasa pada sore hari ini saudara. Puji Tuhan hari ini nggak hujan ya, berhenti hujannya, kita bisa datang ke tempat ini suatu karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Saudara, pada sore hari ini saya akan sampaikan sesuai tema yang saya berikan tadi pagi juga sama tentang inner vitality. Ya, kekuatan yang dari dalam kehidupan kita itu perlu terus kita perbaharui saudara. Karena kita mengingat hari-hari ini kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini, di mana kita saat ini ada, bahwa kehidupan bukan semakin baik, ya. Kehidupan banyak masalah demi masalah silih berganti, ya. Bahkan saya istilahkan kehidupan orang percaya hari ini sedang ada dalam suatu arena padang gurun, ya. Kalau saya kasih, ya, istilah kita sedang ada di Universitas padang gurun, ya, kita sedang belajar di padang gurun bersama dengan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan saat melewati lembah kelam, ya, Ku tidak takut. Apa yang Daud katakan dalam Mazmur 23, ya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kita percaya bahwa Immanuel itu untuk selamanya, saudara. Bukan hanya cukup setahun, 2 tahun, 2 bulan, enggak, tapi selamanya kita percaya bahwa Immanuel itu bersama dengan kita. Apa artinya Immanuel? Immanuel itu Tuhan beserta dengan kita. Di musim kehidupan kita, tadi kita baru nyanyikan tentang musim kehidupan, ya. Tuhan yang kita percaya di setiap musim kehidupan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Begitu juga hari-hari ini, mungkin kita diberhadapkan dengan situasi yang tidak kunjung selesai. Bisa jadi itu penyakit kita yang nggak sembuh-sembuh, atau persoalan keluarga kita yang silih berganti selalu datang dan selalu datang. Ini belum selesai, ada lagi yang baru. Belum lagi juga omongan-omongan orang tentang diri kita, saudara, ya, yang membuat hidup kita tuh bukannya disemangati oleh perkataan mungkin rekan kita atau orang-orang, tapi justru membuat hidup kita tuh semakin down, semakin iya ini siapa tuh. Ya, seperti ingat ketika Gideon dijumpai oleh malaikat Tuhan ketika
bangsa Midian ya memporak-porandakan Israel. Waktu itu Gideon takut, dia lari ke tempat pengirikan. Kemudian malaikat menjumpai Gideon dan katakan, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Seringkali kita lupa identitas kita, saudara. Seringkali kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita merasa kecil. Oh, masalah lebih besar daripada hidupku. Ingat kalau saudara Gideon dipilih Tuhan untuk bisa membawa kemenangan, membalikkan keadaan. Ketika bangsa Midian membuat bangsa Israel menjadi melarat erat, saudara. Kita katakan melarat erat karena akibat ulah bangsa Midian. Kalau mungkin hari-hari kita bukan persoalan ekonomi kita, sehingga membuat kita tuh merasa rasanya kita berkecil hati. Bisa nggak aku pulih? Bisa nggak penyakitku sembuh? Bisa nggak keluargaku dipulihkan? Bisa nggak aku mengalami keluarga yang dipersatukan? Saya nggak tahu hari-hari ini mungkin keluarga kita sedang dalam kondisi konflik, ataupun pekerjaan kita juga mengalami masalah, saudara. Apapun juga dalam kehidupan kita, semua orang menghadapi masalah yang sama. Makanya saya katakan hari-hari ini kita mungkin sedang masuk di dalam yang namanya padang gurun. Padang gurun itu bukan sesuatu yang ramai. Padang gurun itu bicara soal sepi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Padang gurun juga berbicara mengenai sesuatu yang sepertinya kering, tidak ada harapan sama sekali. Sepertinya madesu. Masa depan suram. Itulah yang membuat kehidupan kita perlu yang namanya rest. Apa rest itu? Istirahat. Istirahat bukan istirahat diam layang-layang, enggak. Tetapi istirahat yang sejati itu istirahat ketika kita bertemu, kita masuk dalam hadirat Tuhan, rest bersama dengan Tuhan. Makanya iblis itu enggak suka kalau orang percaya itu mengalami istirahat dalam Tuhan. Dibuat sibuk, kita dibuat stres, kita dibuat bingung. Itu ulahnya iblis. Saya ingat satu keluarga yang bernama kakak adik Marta dan siapa? Maria. Alkitab katakan Maria ini orang yang duduk di kaki Yesus, mendengarkan apa yang Yesus katakan. Beda dengan Marta, dia sibuk. Gak tahu sibuk apa, saudara. Kesibukannya. Makanya saya katakan bahwa iblis akan suka kalau kita ini sibuk, karu-karu kita sampai lupa kita beribadah, kita lupa bersaat teduh, kita lupa merenungkan firman Tuhan, kita lupa berdoa, bahkan kita lupa keluarga, lupa makan. Bisa jadi kan kalau sudah sibuk kerja tuh, ini belum makan ya, sampai lupa. Akibatnya tubuhnya sakit. Itu salahnya sendiri, bukan Tuhan. Kok sudah kami mengalami pencobaan, itu pencobaan yang dilakukan oleh kesalahan kita sendiri. Makanya saya katakan bahwa bukan kesibukan kita yang membuat kita berhasil, tapi penyertaan Tuhan lah yang membuat kita berhasil. Bukan karena sudah mampu. Sekali manusia kan, itu pengalamanku, aku punya pengalaman yang banyak. Kita lupa sebenarnya keberhasilan kita tuh datangnya dari mana. Bukan karena faktor yang lainnya, tapi faktor faktor Tuhan. Ya, ingat ketika Daud, seorang yang panglima perangnya Saul, Daud juga seorang raja Israel. Dia selalu menang dan menang, tidak pernah kalah. Kenapa? Kuncinya, dia selalu tanya Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Bukan karena pengalamannya Daud. Nanti saya tunjukkan bagaimana Daud ketika dikejar oleh Saul. Kemana dia, saudara? Makanya Daud ini orang yang berhasil, orang yang dikenal oleh Tuhan, orang yang disayang oleh Tuhan, meskipun dia pernah jatuh dalam dosa, berzina dengan Bathsheba. Pada malam hari ini, saudara, saya ajak Bapak Ibu saudara untuk hari-hari ini kita banyak rest di hadirat Tuhan. Kita banyak dekat duduk diam seperti Maria. Katakan bahwa Maria ini, coba saya tunjukkan satu ayat Lukas 10. Kita buka Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Lukas 10:39 dikatakan apa? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara, melayani itu kadang-kadang kita melayani bukan karena kehendak Tuhan. Sibuknya melayani, tapi kita
X aja di depan mimbar, tapi kita setiap hari nggak ada hubungan dengan Tuhan. Hati-hati sudah pelayanan Tuhan. Ya, yang membuat kita dipakai Tuhan berhasil itu bukan karena kita punya skill yang hebat, kita punya perform yang hebat, tetapi hari-hari kita bersama dengan Tuhan itu yang menentukan kita berkenan dalam Tuhan atau tidak. Seperti Maria ini sudah dikatakan apa? Ayat 50. Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani setengah diri, seolah dia membantu aku? Seolah-olah Marta ini komplain sama Tuhan, kok dia diam aja, kok dia tidak ngapa-ngapain Maria. Tapi Tuhan menjawab apa? Ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Dikatakan apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ketika kita rest ada di dalam hadirat Tuhan itu kekal nilainya. Amin, saudara. Kita mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan bersaat teduh itu kekal, saudara. Tidak ada dikatakan apa tadi? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita menghidupi hari-hari ini dengan kehidupan yang kekal, sudah nilainya, saudara. Saudara berbuat kebenaran itu kekal. Saudara berdoa, bersiapa itu kekal nilainya. Hari saat ini kita sedang menghadapi puasa 30 hari. Itu pun juga kekal nilainya, saudara. Puasa bukan hanya untuk kuat-kuatan, aku 10 jam hari ini tidak makan, tidak minum. Puasa bukan untuk menyiksa diri kita, saudara. Tujuannya puasa itu untuk supaya hati kita tuh diarahkan kepada kehendak Tuhan. Seringkali daging kita ini melawan, saudara, benar gak, saudara? Bahkan firman Tuhan katakan apa? Daging ini lemah tapi roh. Ingat ketika Yesus awal sebelum dia pelayanan, dia dibawa roh kemana? Padang gurun. Nah, padang gurun bukanlah Yesus waktu itu setelah dia dibaptis, saudara. Bahkan Alkitab katakan inilah ketika dibaptis ada perkataan, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan gak langsung melayani, enggak. Dia terlebih dahulu masuk dalam padang gurun. Mungkin hari-hari ini kita sudah mungkin menantikan sesuatu. Tuhan, aku kok belum begini ya. Mungkin sudah punya ekspektasi yang aku kok belum gini ya, bekerja kok istilahnya stuck, mengalami tidak ada kemajuan. Sepertinya aku dibawa Tuhan di padang gurun. Nah, itu sebenarnya Tuhan sedang menguji kita, sedang melihat siap enggak ketika kita diberkati. Saudara, berkat itu bukan membuat kita semakin jauh pada sang pemberi berkat, saudara. Berkat itu semakin kita dekat dengan pemberi berkat. Setuju katakan amin, saudara. Jangan orang diberkati tambah semakin jauh pada pemberi berkat. Kebanyakan orang seperti itu, saudara. Sudah diberkati, sudah dipulihkan, hidupnya baik-baik saja tanda petik, tetapi tambah semakin jauh dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu artinya jangan-jangan itu bukan berkat daripada Tuhan, saudara. Itu berkat yang lainnya, saudara. Makanya mari pada sore hari ini, saudara, bicara mengenai inner vitality, saudara. Bicara mengenai kekuatan dari dalam kita. Ya, kita nggak usah dipengaruhi oleh hal yang lainnya. Banyak kan orang kan melihat situasi sehingga kita ikut-ikutan. Wah iya ya, dulu zaman-zamannya COVID kejadian apa, saudara? Banyak orang panic buying, ngerti panic buying? Wah, susu langka, nyebu disuruh pakai semua, beli, bingung hidupnya. Jangan sampai aku kehabisan susu atau apalagi gula. Pernah kan gula di Tuban ini atau di mana langka, benar nggak, saudara? Saya waktu cari gula kok gak ada. Kebetulan saya ke toko, nggak saya sebutkan ya, ke supermarket besar Tuban. Rebutan sama ibu-ibu minyak, panik bayi, ikut-ikutan. Makanya kenapa tema ini saya berikan kepada saudara supaya hidup kita tetap punya kekuatan dari dalam, bukan yang luar yang mempengaruhi kita, tapi dari dalam, inside out, bukan outside in. Orang itu inside out, yang keluar, yang dari dalam itu keluar, mempengaruhi yang lainnya, saudara. Ya, bicara mengenai padang gurun, bicara mengenai penderitaan. Ya, siapa tahu di sini yang nggak pernah menderita? Menderita itu bukan berarti aku disiksa, aku dipukuli, tidak seperti itu, saudara.
penderitaan batin kita bisa. Ya tadi contohnya tadi dikata-katai, difitnah, dibully, direndahkan. Mungkin bisa dari keluarga kita sendiri, bukan orang luar. Diremehkan, siapa itu? Loh, Yesus itu diremehkan loh juga. Dianggap tidak waras loh. Yesus itu pernah di keluarganya sendiri dikatakan Yesus tidak waras. Siapa di sini keluarga saudara pernah dikata-kata sama keluarga saudara? Kok ini gak waras? Bendino kok di kerja? Kok gak waras kok? Wayang ini kok doa, wayang ini kok baca firman ya? Ya kan Yesus itu dianggap tidak waras sama keluarganya. Ya, penderitaan mengingatkan kita bahwa kita itu rapuh dan rentan. Manusia itu rapuh, manusia itu rentan. Penderitaan itu juga mengingatkan kita bahwa kita itu bukan diciptakan untuk dunia. Di dunia ini memang serba susah kalau kehidupan orang percaya. Karena kita diciptakan bukan untuk dunia ini, saudara. Apalagi penderitaan itu mengingatkan kita apa? Bahwa kita itu sebenarnya butuh Tuhan. Siapa di sini yang nggak butuh Tuhan? Angkat tangan. Saya pengen tahu. Loh, kamu nggak butuh Tuhan. Ya nggak butuh Tuhan siapa? Makanya penderitaan itu sebenarnya mengingatkan kita. Ada baiknya kita menderita supaya kita tuh butuh yang namanya Tuhan. Kalau sudah tidak bisa kemana-mana, orang itu mesti mendangak ke atas, benar nggak? Semua kemana lagi, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke depan, belakang, bawah, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Makanya sadari bahwa selama kita di dunia ini kita pasti mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi kabar baiknya malam hari ini, penderitaan itu sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang penting, tanda kutip. Di masa-masa padang gurun itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Tapi seringkali kita beranggapan negatif sama Tuhan, netting sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani loh. Tuhan, aku sudah berkorban banyak loh. Aku sudah mengembalikan perpuluhan misalnya, saudara. Aku sudah berkorban untuk ini. Aku sudah ikut ini, itu, dan sebagainya. Tapi toh kita mengalami yang namanya penderitaan. Ingat saudara, penderitaan itu sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Saudara, fenomena hari-hari ini saudara. Mari kita buka dalam Yesaya pasal 40. Ayat yang ke-30. Kalau saya baca ini sesuatu yang bertolak belakang saudara. Tadi sudah berapa? PowerPoint tadi. Nah ini. Kalau saya baca ayat ini sesuatu yang bertolak belakang. Kenapa? Saya baca ya saudara ayatnya ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, orang muda itu identik dengan apa saudara? Di sini yang muda, masih muda, merasa muda, identik orang muda itu gimana? Kalau saya melihat orang muda itu gimana? Kuat, apalagi energik, apalagi idenya banyak, benar nggak? Anak-anak muda kan dipakai Tuhan, oh idenya banyak sekali. Kalau rapat tuh usulnya paling banyak anak muda. Tetapi di sini dikatakan lelah dan lesu dan jatuh tersandung. Saudara, hari-hari ini fenomena yang kita hadapi hari-hari ini kita melihat banyak anak orang-orang khususnya anak muda itu yang anxiety. Apa anxiety saudara? Cemas. Next, ada gambarnya. Next. Terus. Nah ini 3 yang saya kupas pada malam hari ini. Ya ini fenomena yang terjadi bukan cuma orang-orang di luar sana, di dalam gereja pun banyak orang yang mengalami anxiety, ketidakpastian menghadapi masa depan. Merasa keluargaku kok seperti ini ya? Mana bisa aku, misalnya aku kuliah, aku meneruskan ke perguruan tinggi atau yang masih sekolah atau yang lainnya aku bekerja. Krisis identitas, kita butuh merasa. Kalau kita seringkali melihat media sosial, melihat yang baik benar saudara. Kalau sudah lihat Instagram, Facebook itu kan hal yang baik-baik saja kan. Suami istri rangkulan, tersenyum, padahal kehidupannya sedang mengalami krisis. Ya. Seolah-olah supaya dilihat, ini loh identitasku. Aku keluarga yang sukses, aku keluarga yang berhasil. Mungkin anak-anak, bukan cuma remaja atau muda, orang-orang pasti kalau memberikan sesuatu ke media sosial tuh yang baik-baik saja. Ada yang statusnya kalau di Instagram itu lagi sakit atau lagi gimana saudara.
Kan enggak, saudara. Kebanyakan kan yang makannya yang enak, di statusnya di-share-kan. Padahal itu bukan statusnya dia, saudara. Supaya dianggap krisis identitas, merasa selalu mengkompar, membandingkan. Apalagi butuh validasi, butuh pengakuan. Benar nggak, saudara? Merasa capek, merasa burnout, merasa tidak dilihat. Tadi saya katakan di padang gurun kan nggak dilihat orang. Siapa di sini yang pernah lihat di padang gurun itu dikeploki orang? Padang gurun itu suasana yang gersang, yang sepi, nggak ada orang, banyak binatang buas. Di sini dikatakan butuh validasi, seolah-olah hidupnya kosong, nggak berarti. Timbangan ini banyak orang kan apa? Bunuh diri kan? Orang Juk beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu kan banyak dikejutkan orang Juk dari lantai atas turun, anak-anak kuliahan jatuh meninggal karena bunuh diri di mall, tempat untuk ngejuk. Karena ya ini merasa anxiety, merasa krisis identitas, butuh validasi. Sedikit-sedikit pengen mati ya timbangan ini. Dan krisis keluarga, wes timbangan bojoku ngene, istriku ngene, wes aku tak mending. Nah, gitu kan. Hari-hari ini seperti yang dikatakan Yesaya, saudara. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, terlalu jatuh tersandung. Padahal Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29 itu Tuhan itu janjinya apa? Memberi kekuatan kepada yang lelah. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara mengalami lelah apa enggak? Mengalami capek enggak? Saya enggak usah angkat tangan. Mungkin lelah pikiran aku, lelah, capek aku. Ngatur keluarga aku seperti ini. Tuhan katakan apa? Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Stamina kita ditambah. Nanti saya sampaikan tentang kafah, ya. Bukan hanya itu aja, 3 tadi, tapi banyak orang yang mencari jalan pintas. Pengennya cepet, benar nggak? Sampai sini suka menanti, suka nunggu, sahabat. Nggak ada, sahabat. Saya hobinya menunggu. Sampai sini menunggu, suka nunggu, sahabat. Nggak ada, sahabat. Apalagi nunggu lama. Menunggu Grab aja lama sedikit, telepon kan, Pak resmi tenan Pak saat ini. Jam begini aku perlu serba cepat. Sudah cari di Google itu nggak sampai berapa detik, sudah cari kata apa itu langsung muncul. Misalnya fenomena gitu atau anxiety, set langsung. Nggak nunggu 2 detik, 3 detik, set langsung cepat. Nah masalahnya mentalitas ini kita bawa sama seperti kita kepada Tuhan. Mental pengen cepat itu sudah. Yang seringkali membuat kita tuh jadi orang yang grupuh, nanti grupuh. Jadi orang yang gerusa-gerusu tanpa tanya Tuhan terlebih dahulu. Akibatnya kalau sudah mengalami malapetaka, kita merasa itu ujian, padahal itu ujian karena dibuat-buat kita sendiri. Makanya saya katakan bahwa percaya itu apa tuh, saudara? Next, saya temukan di dalam kitab Kejadian tentang percaya Abraham. Ceritanya Abraham ini ketika dia tanya sama Tuhan, dia merasa komplain sama Tuhan. Tuhan, katanya aku jadi bapak banyak bangsa. Mana janjimu? Suatu ketika Tuhan Abraham tanya kepada Tuhan, mana Tuhan? Dan nanti kalau aku meninggal, kalau aku mati, mosok Eliezer bujaku ini yang yang mewarisi seluruh kekayaanku. Ketika di kemah, Musa ngomong sama Tuhan, istilah curhat atau komplain, saya tidak tahu, dia komplain sama Tuhan, mana Tuhan janjimu mana? Tuhan apa? Tuhan bawa Abraham keluar, kamu keluar ke kemah, lihat itu bintang-bintang di langit. Nanti seperti itulah keturunanmu, seperti bintang di langit. Percaya, saudara. Saya temukan kata percaya itu yaitu aman, saudara. Tulisannya AWMAN, tapi saya tulis aman. Next. Jadi percaya itu bahasa Ibrani aman. Aman itu apa? Bersandar sepenuhnya. Mari saudara, kalau Abraham bisa percaya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, hidup kita juga sama saudara seperti Abraham. Abraham itu bukan bapak orang beriman, berarti dia beriman terus enggak. Dia juga banyak kelemahan. Abraham banyak jatuh bangun dalam imannya. Ya, dia berkali-kali salah hidupannya, bahkan dia dipanggil, dia harus ke Haran. Dia kan orang dari Mesopotamia, Tuhan panggil. Abraham ini bukan orang percaya, belum kenal Tuhan. Dia orang yang
menyembah ilah lain, saudara. Tapi Tuhan tangkap Abraham, dijadikan sebagai bapak orang percaya. Hidup kita tuh sama seperti Abraham, saudara. Seringkali kita jatuh bangun dalam iman kita. Sebulan percaya, ada masalah, jatuh lagi, nggak percaya lagi. Seperti perjalanan Abraham, setiap waktu itu dia selalu terus, kadang-kadang dia jatuh, kadang-kadang dia semangat, punya kekuatan. Bahkan dia menertawakan Tuhan. Benar kan? Dia menertawakan Tuhan. Kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 17, mana mungkin aku masih umur 99 tahun punya anak. Sarah pun juga menertawakan Tuhan waktu malaikat ngomong nanti Sarah yang akan melahirkan anak perjanjian, anak janji Ishak. Sarah tertawa dalam di kemahnya itu, tertawa mendengar obrolannya Abraham dengan malaikat. Saudara jangan tertawakan Tuhan. Ya, janji firman Tuhan itu jangan saya tertawakan. Nanti saudara akan dibuat tertawa sama Tuhan. Seperti Ishak ini, istri Abraham. Awalnya Abraham menertawakan Tuhan, tapi Tuhan dibalik Ishak membuat Abraham tertawa. Kalau hari ini sudah mungkin mengecilkan firman Tuhan, itu mana mungkin aku dipulihkan, mana mungkin firman itu untuk aku. Sudah mungkin dalam hati kecil tertawa dengan kondisi saat ini, mungkin tertawa. Itu kan Abraham, itu kan di Alkitab. Satu saat Tuhan akan dibuat tertawa sama Tuhan. Dan kembali ke aman, sudah bersandar sepenuhnya. Artinya bersandar sepenuhnya itu gini, sudah. Seperti contohnya, saya contohkan bayi, seorang anak kecil, digendong sama mamanya. Pernah nggak anaknya itu yang digendong itu protes sama mamanya? Kuat nggak kamu gendong aku? Bayi itu pokoknya percaya, berapa beratnya, mungkin berapa kilo, tetap dia cuma bersandar pada mamanya digendong. Dia percaya kamu kuat menanggung bebanku. Begitu juga dengan beriman itu meletakkan beban hidup kita kepada Tuhan. Aman itu bersandar sepenuhnya, percaya bahwa Tuhan itu cukup kuat menopang kehidupan kita. Amin, saudara. Sama seperti Abraham. Jadi beriman itu bukan memaksa Tuhan ngebut, tanda petik, saudara. Gaspol Tuhan, ayo Tuhan, aku pengen cepet Tuhan, wujudkan Tuhan. Iman itu bukan keyakinan bahwa Tuhan itu akan melakukan apa yang kita mau. Kadang-kadang kita akan mendesak Tuhan. Wes pokoknya Tuhan aku harus kerja ini. Memaksakan diri kita itu bukan beriman. Beriman itu meletakkan beban berat hidup kita kepada Tuhan, seperti percaya, bersandar sepenuhnya, saudara. Next, saudara. Saya tulis ini, saudara. Beriman itu meletakkan beban berat hidup kita kepada Tuhan. Apalagi beriman itu percaya bahwa Tuhan sanggup cukup kuat menopang kehidupan kita. Iman itu aman, gitu. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan apa yang jadi bagiannya tanpa kita mendikte. Tuhan kamu harus gini, nanti harus gini. Itu mendikte Tuhan, saudara. Kemarin minggu lalu Susan sampaikan tentang iman, ya. Dikatakan bahwa iman itu kepastian. Nah ini saya terus kembali, saudara, khotbah kemarin. Iman itu kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Saat ini sudah belum melihat kenyataannya, tapi kita percaya yang kita harapkan itu sudah menantikan kehidupan kita, saudara. Tinggal waktunya kita percaya apa enggak, aman atau enggak, saudara. Next. Tadi next aja. Nah ini, saudara. Saya tulis, saudara. Saya gambar ini, rahasia anti lesu. Kan hari-hari ini kita banyak orang yang lesu tuh. Tadi saya tadi katakan banyak teruna-teruna, jatuh tersandung, orang muda di lemah lesu. Tetapi bagaimana kuncinya supaya rahasia kita tetap nggak lesu, gitu? Ayat 31 dikatakan apa? Orang yang menantikan Tuhan, yang dijawab mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa yang hari-hari ini mengalami lesu? Lesu itu bukan berarti ngeleh, lesu, aku leluwe, aku lapar, enggak. Lesu dalam segala hal. Lesu mikir, malas aku. Orang kalau ngalami seperti itu kan berarti kan malas mikir. Sakarep-karepmu. Benar enggak, saudara? Bahkan lari menghadapi kenyataan. Enggak berani menghadapi kenyataan, tapi lari menghadapi kenyataan lewat apa? Lewat obat-obatan, mungkin lewat hal yang lainnya. Saudara mungkin
hangout pergi sama teman-teman, nggak ngerti juntrungannya gimana. Wes lihat nonton bioskop aja lah biar jiwa kita tenang gitu. Tidak bisa sudah. Semua yang di dunia ini tidak bisa memuaskan jiwa kita selain Roh Allah. Amin sudah. Makanya dikatakan apa? Mereka berlari dan tidak dilesu, menantikan Tuhan. Saya temukan kata menanti saudara. Kafah. Kafah itu mengikat bersama. Memilih, saya tahu memilih. Gambarnya ada juga. Next. Nah ini sudah. Kalau orang perempuan itu kan mengepang rambutnya, kan tambah kuat kan? Tali satu itu sama banyak tali dililin jadi satu, kuat mana? Sama satu. Satu itu gampang ditarik putus. Tapi kalau ini banyak tali tapi dipilin diuntal dipintal itu ya kayak seperti itu sudah gambarnya. Saya tidak bisa ngomong. Di apa namanya itu? Dipelintir, dilintir itu ya. Kuat saudara. Begitu juga hidup kita ketika kita kafah tadi coba sebelumnya coba buka kafah tadi menanti Tuhan. Itu momen ketika roh kita sedang dipilih dengan Roh Allah sehingga menjadi kuat saudara. Saudara bisa buka di kitab Sabda ada kata-kata Ibrani tentang menanti kafah. To bind together, mengikat bersama. Ketika kita menantikan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, kekuatan kita akan semakin bertambah saudara. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Manusia kita seringkali lesu, letih, gampang mudah menyerah. Tapi ketika kita bersatu dengan Roh Allah lewat hubungan kita intim dengan Tuhan, kekuatan kita tanpa batas saudara. Diberikan kekuatan yang baru. Sama seperti ketika misalnya mic ini canggih ya, mahal juga ya, Shure ini. Kalau nggak ada baterainya, kalau nggak dicas secanggih-canggihnya alat itu, kalau casnya baterainya habis, ya nggak bisa dipakai. Hidup kita, mungkin kita punya talenta yang hebat, bakat yang top, yang pokoknya nggak ada lawannya. Selama kita nggak terhubung dengan sumber air yang hidup, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri, kita nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Seperti benda tadi ini, seperti misalnya gaji saudara. Gaji saudara mungkin merek yang terkenal, yang paling mahal, yang paling canggih. Selama nggak dicas dengan alat yang tepat, nggak berfungsi saudara. Demikian juga hidup kita. Ketika kita nggak kafah dengan Tuhan, hidup kita nggak ada artinya saudara. Makanya inner vitality itu kemampuan dalam diri kita yang bisa mengalahkan semua tantangan di luar kita saudara. Saya contohkan gambar, ada gambar yang ini gambar apa? Siwalan, pohon siwalan. Ada yang tahu ini gambar apa? Pohon apa ini? Pohon kurma. Sudah tahu prosesnya pohon kurma? Nanamnya di mana? Di pot atau di tempat basah? Ini hanya bisa tumbuh di padang gurun. Jadi pohon kurma itu satu pohon yang khusus yang ditanam di padang gurun, dan itu pun ditanam di tempat yang nggak ada airnya. Di padang gurun mana ada air, dan itu ditutupi dengan batu supaya akarnya tidak naik tapi semakin turun mencari sumber dan akar. Hidup kita orang percaya pun juga seperti itu, digambarkan seperti pohon kurma. Tidak dipengaruhi oleh panas, hujan, seperti itu air kan saya silang. Mau gimana sekitar kita, asal kita punya sumber kekuatan dari dalam bersama dengan Tuhan, kita nggak berdampak hidup kita. Makanya inner vitality itu kemampuan dari dalam diri kita yang bisa mengalahkan semua tantangan-tantangan, masalah, persoalan di luar kita, saudara. Perdalam akar kita, hubungan kita ke atas, hubungan yang vertikal itu kita semakin terus perdalam. Deeper relationship. Orang biasanya gagal dalam mungkin kehidupan rumah tangga, pekerjaan. Bukannya cari Tuhan, bukannya memperbaiki hubungan vertikal, tapi semakin tambah mencari hubungan yang horizontal, mencari pertolongan yang horizontal. Mungkin rekan kita, mungkin yang punya mungkin kekayaan, oh kamu tuh sugih toh, kita berharap pada manusia, akan kecewa saudara. Makanya banyak orang ketika mengalami masa-masa padang gurun, justru malah ganti hubungan, tidak
bukannya semakin ke vertikal kepada Tuhan, tapi semakin ke horizontal. Ke sekitar, siapa yang bisa saya tolong ya? Siapa yang bisa membantu saya? Biasanya kan gitu. Kalau kita sudah bingung, saudara, kita lupa, kita berdalam terus. Seperti pohon kurma itu nggak naik, tapi semakin dalam mencari sumber airnya supaya dia hidup. Dan beberapa tahun dia baru muncul yang namanya buah kurma. Sekarang ini banyak jual kurma, saudara, karena musim puasa, saudara. Di seperti itu banyak buah kurma, saudara. Makanya kalau saya katakan, saudara, ketika kita mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan, ada pergeseran kecil, sedikit-sedikit, wes hari ini gak ibadah lah, gak apa-apa, besok ada ibadah, mulai lagi mundur, itu pergeseran kecil, ya. Jadi kalau meninggalkan Tuhan itu bukan langsung sudah katakan hari ini aku enggak percaya Tuhan lagi, enggak. Sedikit demi sedikit, seolah-olah enggak apa-apa. Sudah tahu bocor alus ya, istilah bocor alus. Kalau ban sepeda motor itu bocor alus, tahu ya? Hati-hati sudah. Nanti saya tunjukkan ayatnya sudah. Yeremia ini disinggung Tuhan, saya gambarkan seperti bocor halus. Sedikit-sedikit meninggalkan Tuhan. Wah, aku enggak apa-apa, aku kan enggak ibadah, tapi kan aku mendengarkan YouTube. Jadi online itu enak enggak sih online? Ibadah online itu enggak enak sih. Kita pernah ngalami itu waktu zaman Covid. Bahkan ada Mbak Tuhan di sini ngomong, saya pertama kali ikut online, ibadah online sama anak istri saya. Setengah jam, tak lihat kok istriku sudah mulai ngantuk, anakku sudah kemana tidur, loh sudah, itu loh sudah, online sudah. Kali kita kan merasa aku masih percaya Tuhan kok, aku lihat YouTube kok. Tapi hari Minggu kan aku enggak ke gereja, soalnya aku ada ketemuan, hangout sama teman-temanku, ketemu klien dan sebagainya. Orang-orang di luar Tuhan aja loh, hari Jumat tuh sampai tidak mau diganggu. Ibadah ya ibadah, tokonya nggak bisa tutup. Saya pernah saksikan tempat ini. Saya mau beli apa di toko itu ditolak, padahal tak kasih uang loh. Pak beli ini, nggak bisa mas, aku mau wayai. Saya tahu hari Jumat gitu. Loh, saya sampai dalam hati saya itu orang tuh anak Tuhan kok nggak bisa seperti itu. Banyak kan minggu ini siapa kok? Sauran kan minggu ini ada 4 atau ada yang 5, masih bisa ikut lah. YouTube kan masih bisa. Pergeseran sedikit demi sedikit sudah, bocor halus sudah, hati-hati sudah. Orang selingkuh itu gak langsung selingkuh sudah, awal-awalnya lewat WhatsApp, curhat-curhatan, lama-lama ketemu lah. Saya ketemu di mana? Itu di warkop, di mana? Atau di mana? Di kafe. Lama-lama saudara, seperti itu sudah. Kita lama-lama bergeser sama Tuhan, lama-lama gak lagi percaya sama Tuhan. Saudara, saya tidak tahu hari-hari ini masalah kita apa. Saya diingatkan kitab Ayub, kita buka tadi pagi tidak saya sampaikan. Ayub pasal 14. Kita buka kitab Ayub pasal 14. Ayub pasal 14 ayat 7 dan 9. Saya akan bacakan, nanti saya bandingkan dengan bahasa Indonesia masa kini. Ayub pasal yang ke-14. Saya bacakan ya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Next. 8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Saudara, kalau sudah punya Alkitab pembanding bahasa Indonesia masa kini, saya bacakan, sudah mungkin bisa mengikuti saya. Dikatakan apa? Masih ada harapan bagi pohon yang ditebang. Ia akan bertunas lagi lalu bercabang. Meskipun di dalam tanah akarnya menjadi lapuk, tanggulnya mati karena busuk, tetapi bila disentuh air, ia tumbuh lagi seperti tanaman muda, tunas-tunasnya muncul kembali. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara sedang mengalami apa. Mungkin kita mandek bisnis kita, usaha kita mandek. Tiba-tiba pekerjaan kita seperti orang motong pohon, patahkan. Ya, lapuk, hidup kita mati. Tapi dikatakan air apa? Tetapi bila disentuh air, ia akan tumbuh lagi. Kita pohon seperti petang itu. Meskipun itu kelihatannya lapuk, busuk, mati. Mungkin hari-hari ini kita mengalami seperti yang ibaratnya Ayub ini. Dikatakan masih ada harapan bagi pohon yang ditebang. Saya tidak tahu hari-hari ini sudah pengharapan sudah sedang ditebang. Sepertinya seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi.
keluargaku sudah nggak ada apa lagi, seperti pohon yang ditebang, busuk, mati sepertinya. Usaha kita mati, usaha kita lapuk. Tetapi dikatakan, tetapi bila disentuh air, ia tumbuh lagi. Saudara, air berbicara mengenai firman Tuhan. Ketika hidup kita seperti akar tadi, pohon kurma tadi terus merambat ke dalam, ada kekuatan yang supranatural. Makanya jangan segan-segan, jangan saudara malas-malas untuk membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu kekuatan kita akan muncul kembali. Dikatakan tadi Yesaya mengatakan apa? Ya, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan suatu pengharapan yang baru. Pasti ada harapan, saudara. Amin, saudara. Sepertinya kita seperti pohon yang ditanam, dipotong, nggak ada harapan lagi, sudah lapuk. Keluarga itu sudah lapuk, sudah mati, nggak ada komunikasi lagi, tinggal waktunya. Saudara, pernah nggak saudara di dalam keluarga? Ini yang seringkali membedakan, saudara. Orang dunia itu kalau konflik ya dalam keluarga itu, bagi orang dunia itu itu gak cocok, itu wes gak chemistry lagi, wes lah apa nuruti kata hati kita, cari yang lainnya, kesenangan yang lainnya. Tetapi itu gak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Saya akan tunjukkan ayatnya, saudara. Ini bicara soal keluarga juga, saudara. Mungkin keluarga kita sedang mengalami lapuk tadi, saudara. Ada dipotong, sepertinya pohon yang dipotong, gak ada harapan lagi. Tetapi firman katakan, tetapi bila disentuh dengan air, ia akan tumbuh lagi seperti tanaman muda, tunas-tunasnya muncul kembali. Ya, banyak kehidupan keluarga yang berantakan, tidak ada komunikasi lagi, suami istri saling egonya saling kuat, saudara. Ya, memang namanya benturan itu harus terjadi, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Benturan itu bukan hanya di lingkungan pekerjaan pelayanan, tapi dalam skop keluarga pun juga yang mengalami benturan. Makanya pernikahan itu tujuannya supaya membentuk kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Bukan cuma aku pengen nikah sama kamu supaya aku bahagia. Artinya kita mengharapkan orang itu untuk membahagiakan kita, saudara. Itu salah, saudara. Yang belum berkeluarga jangan punya prinsip seperti itu. Aku cari itulah. Oh, itu kaya kok, biar membahagiakan aku. Tujuan pernikahan bukan itu, saudara. Makanya banyak keluarga Kristen hancur karena salah persepsi tentang bagaimana pernikahan itu, saudara. Ya, benturan itu harus terjadi, saudara. Tidak ada namanya saya nikah 20 tahun, ya ngalami benturan, ngalami salah, beda persepsi, beda pendapat. Itu hal sesuatu yang sepertinya pernikahan itu seperti bengkel, saudara. Ya ini sudah, saya teruskan. Marriage is God's sanctification tool. Perjalanan pernikahan kita adalah perjalanan pembentukan alat pembentukan kekudusan. Hidup nikahmu ketika ada benturan itu seperti kita tuh seperti dikasih Tuhan tuh apa? Alat pembentukan. Lewat siapa? Ya suami istri. Bukan kalau orang dunia wes bar, ya wes gak cocok, berarti itu bukan jodohku lah. Itu bukan cara firman Tuhan, saudara. Ya, saya katakan pernikahan, saudara. Pernikahan itu adalah bengkel, ada di situ. Nah ini sudah di Amsal tadi katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Pernikahan adalah bengkel tempat kasih karunia bekerja setiap hari. Ini khusus yang menikah, saudara. Bengkel tempat kasih karunia bekerja setiap hari. Namanya beda orang kok, sudah laki perempuan. Ya, jadi satu daging. Pasti dalam suatu arena itu ada benturan demi benturan, saudara. Tapi tujuannya untuk menguduskan kita, amin. Sebagai kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Hal-hal yang lainnya, misalnya sudah mungkin tentang parenting, tentang memelihara anak. Banyak orang dunia katakan, oh anak itu beban ya. Apalagi zaman sekarang banyak pengeluaran, ya anak itu beban. Sudah itu salah, saudara. Anak itu bukan beban, saudara. Firman Tuhan katakan anak itu apa, saudara? Milikku, pusakanya Tuhan. Itu kan sudah beda prinsipnya dengan dunia. Anak itu milik pusakanya Tuhan, bukan beban kita. Amin, saudara. Jangan anggap manusia, jangan anggap anak beban lah. Belum yang lainnya, saudara, tentang pekerjaan kita yang lainnya, membuat kisruh keluarga kita. Makanya saya katakan pernikahan adalah bengkel tempat kasih karunia bekerja setiap hari. Tuhan mengajar kita untuk dibentuk masing-masing kita. Benturan itu harus terjadi, saudara.
Makanya pernikahan itu bukan tempat untuk mendapatkan cinta, saudara, tapi tempat belajar untuk kita mengasihi Kristus yang mengasihi kita. Amin, saudara. Bukan untuk mencari cinta. Itu sesaat saja, saudara. Bukan tadi saya katakan tadi loh, aku cari ke aku sama kamu kok. Aku cinta kamu supaya kamu membuatku bahagia. Bukan, saudara. Salah, saudara. Pernikahan itu supaya kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Terus sebab itu mari, saudara. Itu hal yang pertama. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Israel? Kita akan buka Yeremia pasal yang kedua. Dikatakan kejahatan Israel. Yeremia 2:13. 2 dulu ya, Pak. Yeremia 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gunung di negeri yang tiada ketaburannya. Jadi awalnya diingatkan, Yerusalem diingatkan, kamu dulu tuh seperti pengantin, kemana-mana ikut. Sudah tahu istilah bucin, apa? Budak cinta, orang kalau lagi kasmaran kan punya bucin ya, budak cinta loh. Mana-mana melok ya, kayak mimilan pintu nol ya bahasanya. Duh, kalau ada kamu pasti ada ini. Nah, mesti kita sudah tahu. Oh, nanti kita ketemuan sama si A ini mesti ini ada ini. Kenapa? Soalnya sudah lagi cinta, lagi jatuh cinta. Ya seperti ini digambarkan Israel seperti itu. Kamu dulu tuh loh, kemana-mana mengikuti aku, seperti menjadi seorang pengantin. Orang lagi pengantin gimana? Masuk pisah-pisah. Ada di sini dulu pengantin langsung baru nikah sehari, besoknya wes jalan dhewe. Ya ada sekali. Terus next, Pak. Next. Nah ini ayat 32 tadi. Belum. Nah ini. Dikatakan apa ayat 32? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lama. Jadi ternyata bahasa Isa itu sempat hilang di mata Tuhan lama sekali. Jangan-jangan kita juga dikatakan Tuhan, kita tuh hilang di hadapan Tuhan karena kita lupa sama Tuhan. Itu Tuhan katakan sejak waktu yang tidak terbilang lamanya, umatku melupakan aku. Orang tuh gampang untuk lupa, benar. Manusia itu kan gampang lupa. Janji, oh iya aku janji. Loh, janji kalau ada kan banyak orang gini kan, orang-orang yang sudah ini doakan dia bisnisku sukses ya. Nanti kalau sukses tak kasihkan gereja, tak belikan bis 5, tak belikan 10 alat musik lengkap, kita akan konser. Ternyata sudah di sukses bisnisnya lupa. Oh cuma saya eman-eman tak kayak no gereja kok akeh menerima bis. Itu janjinya dulu sudah lupa. Apalagi sudah itu kan dulu ini bisnisku nggak terlalu banyak, ternyata berkatku cuma gini. Kira dulu berapa M, ternyata cuma B. Tambah nama sudah. Saudara, mari kita tuh belajar ya, konsekuen saudara. Seperti dikatakan Yeremia nih, next Pak. Ini next. Dan 2 kejahatan Israel. Kita baca ya ayat yang ke-13. Sebab 2 kali, katakan 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama apa? Meninggalkan aku sebagai sumber air yang hidup. Yang kedua apa? Menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang tadi bocor halus tadi ya, bocor yang tidak dapat menahan air. Ternyata kejahatan Israel itu 2. Pertama, meninggalkan Tuhan sebagai sumbernya, sebagai source-nya, bukan resource. Nah, resource itu sumber daya kita, kekuatan kita, mungkin kekayaan kita, kepandaian itu tuh resource, tapi source-nya itu Tuhannya ditinggalkan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua apa? Membuat kolam. Kolam itu bicara soal usaha manusia yang sia-sia. Gak perlu Tuhan, aku bisa mengatasi. Nah itu kolam, membuat kolam. Tadi pagi saya contohkan perempuan Samaria. Gambarannya dia punya 5 kolam. Suaminya 5 tuh. Nanti baca di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-4. Ini ada ilustrasi yang bagus ya. Saya temukan tentang kolam ya. Wanita Samaria ini punya 5 kolam. Kolam itu gambaran apa sih? Kolam itu gambaran dari ingin pegang kendali. Hidupan kita kan pengennya tanpa Tuhan lah. Aku bisa kok ngatasi ini kok. Oh ini berhasil karena aku, bukan karena
aku doa bukan ini karena aku pernah pengalamanku udah ratusan tahun, 2 tahun. Gitu. Kita pengennya nyaman. Orang kalau nyaman itu kan nggak perlu bergantung. Padahal kita harus selalu bergantung pada sumber kita, Tuhan. Ya, nggak perlu ribet. Orang kan sekali kan bikin kolam itu kan nggak ribet. Ya, apalagi lebih memilih kenyamanan daripada ketergantungan ini. Jadi intinya tuh orang Yerusalem ditegur sama Tuhan karena apa? Lebih mementingkan nyaman daripada tergantung sama Tuhan. Wes bisa kok aku kok nggak perlu apa tergantung sama Tuhan. Aku nyaman aja. Itu yang saya katakan orang membangun kolam. Orang yang mengadakan kolam tanda petik itu selalu merasa kurang. Maksudnya apa? Kurang. Hausnya kurang. Oh, aku harus kaya. Harusnya aku lebih dari yang tetanggaku. Harusnya aku lebih viral. Harusnya aku lebih jos, lebih hebat. Harusnya aku lebih dihargai. Hausnya tidak pernah hilang, saudara. Makanya orang yang mengandalkan kolam selalu merasa kurang. Hausnya tidak pernah hilang. Seperti perempuan Samaria, sudah punya 5 suami loh, masih kurang, saudara. Ketika dia berjumpa dengan Yesus sebagai sumber air yang hidup, yang tidak pernah mengalir, yang tidak bisa berhenti sumbernya, kehidupannya berubah, berdampak, saudara. Baca nanti di rumah Yohanes pasal yang keempat mulai pertama sampai selesai, saudara. Bagaimana dampak ketika perempuan Samaria ini mengalami kehidupan yang vertikalnya dipulihkan terlebih dahulu, maka horizontalnya beres, saudara. Saudara nggak perlu mengejar yang horizontal dulu, saudara. Vertikal kita terbarui dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Otomatis hubungan kita dengan sesama kita akan baik, saudara. Wanita ini bertemu dengan sumber air yang hidup. Dia sadar, nanti saudara baca. Ya, aku ini perempuan yang gampangnya bahasanya itu aku nggak menyembah Allah yang hidup. Aku perempuan murahan. Dia nggak minum air yang hidup. Makanya dia haus terus, harus pengakuan. Oh, suami ini gak ada aja satu suami kawin. Oh, ternyata bojoku ini gini ya. Gak enak lah, pindah lagi cari laki lain. Seperti kan Israel kan berkhianat kan. Ingat kitab apa itu yang mengatakan, yang Tuhan katakan kami ini perempuan sundal? Hosea. Nah, Hosea itu kan dikatakan Tuhan kan Israel itu seperti sundal. Sudah diberkati, lupa Tuhan, berselingkuh. Gambarannya, saudara. Jangan sampai kita seperti kita Hosea, saudara, berselingkuh dengan yang lainnya. Perempuan Samaria ini hidupnya jadi kering. Awalnya kering jadi segar ketika berjumpa dengan Tuhan, dan dampaknya loh yang penting, saudara. Seluruh daerah itu percaya Yesus, saudara. Melihat sikap yang berubah yang dialami oleh perempuan Samaria itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia disentuh dengan air kehidupan. Tadi kita katakan apa? Ketika pohon ditebang, ketika kena air akan tumbuh kembali, akan segar kembali, akan bertunas kembali. Saya tidak tahu bagaimana gini kita zaman kekeringan apa, saudara. Kering, hidupan nikahku kering, pekerjaanku kering, pelayananku kering, sepertinya aku melayani tapi kering. Saya pernah ngalami, saudara. Aku melayani tapi kok kering ya, rasanya kok tidak enak ya. Ternyata saya bertobat dari itu. Saya kurang membaca firman, saya kurang bersatu dengan Tuhan. Saya merasa kalau sudah melayani itu sudah hebat, sukses, sudah hebat, sudah dipakai Tuhan. Padahal setiap hari kita itu yang menentukan kita tetap kuat nggak melayani Tuhan. Hari ini mari sudah saya katakan bahwa hidup kita itu tidak didesain untuk hidup kita sendiri. Kita punya pengaruh, hidup kita punya pengaruh. Dengan siapa kita terhubung itu menentukan apakah kita berfungsi maksimal atau mati secara perlahan. Seperti tadi saya katakan tadi, gadgetmu meskipun canggih, hebat, mahal, tanpa ada hubungan kita colokkan dengan listrik, lama-lama ya tidak berfungsi, saudara. Lama-lama ya mati, rohani kita mati, kering. Ya, siapa yang mempengaruhi hidup kita, saudara? Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, siapa ya yang mempengaruhi hidup? Ya, ini bukan bicara soal koneksi bukan soal pasangan kita, tetapi siapa yang mempengaruhi hidup kita tuh, siapa yang suaranya paling kita dengar. Apa kita dengar firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan,
Apakah hidup kita itu mengisolasi diri? Wes gak perlulah firman Tuhan sebulan seminggu sekali aja, gak terlalu penting. Ini sudah saya tulis, siapa yang mengaruhi hidup, siapa yang suaranya kita dengar, itulah yang menentukan kita berbuah, kita mati, macet, maju rohani kita. Itu yang menentukan, saudara. Satu contoh lagi saya contohkan tentang kolam, saudara. Tadi siang saya waktu mempersiapkan ini firman Tuhan, saya diingatkan tentang kolam Bethesda. Tahu sudah ceritanya kolam Bethesda? Orang yang lumpuh berapa tahun? Berapa? Ya, 38 tahun. 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Orang lumpuh di kolam Bethesda ini butuh mujizat, butuh kesembuhan. Usahanya sia-sia, mustahil, tidak mungkin. Dia berdosa, akibatnya dia lumpuh, saudara. Yang ini gambaran kolam, kalau gambaran kolam dunia, berharap kepada kolam dunia seperti kolam Bethesda, tidak pernah benar-benar menyembuhkan, tidak pernah bisa membuat kita tidak haus lagi, saudara. Orang yang mengalami sakit di kolam Bethesda lumpuh ini 38 tahun ini ketika berjumpa dengan Yesus, dengan kolam yang sesungguhnya, sumber air yang hidup, hidupnya dirubah, saudara. Dia mengalami kesembuhan. Kita lihat di Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Kolam Bethesda ini gambaran kolam atas usaha manusia. Yohanes 5 ayat ke-6. Yohanes 5 ayat ke-6 dikatakan apa? Ketika Yesus melihat orang itu yang lumpuh tadi itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi ini inisiatif Tuhan. Semuanya inisiatifnya Tuhan. Orang itu tadi yang lumpuh tadi itu hanya berharap kepada kolam itu supaya bisa menyembuhkan. Bukankah hari ini banyak orang yang merasa aku mengandalkan ini loh, usahaku ini loh. Aku mengandalkan anakku ini loh. Aku mengandalkan suamiku ini loh. Aku mengandalkan istriku ini loh. Aku mengandalkan mungkin mertuaku ini loh. Itu kolam-kolam yang dibuat usaha manusia, saudara. Tidak akan bisa membuat kita tuh mengalami kesembuhan secara jiwa kita, saudara. Seperti yang dialami oleh orang yang 38 tahun ini mengalami lumpuh, saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Cuma perkataan Yesus saja yang menyembuhkan, saudara. Ketika orang ini bertemu dengan sang sumber kehidupan, hidupnya berubah, saudara. Ayat ke-14 dikatakan apa? Yohanes 5:14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia yang lumpuh tadi dalam bait Allah, sudah beda lagi tempatnya, saudara. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tempatnya sudah beda, saudara. Ada perubahan. Ketika hubungan yang vertikal itu beres, yang horizontal Tuhan kerjakan. Dengan sendirinya akan dipulihkan, saudara. Tanpa tidak usah kita berusaha dengan kekuatan kita, mati-matian berusaha kawan kita. Perbarui hubungan dengan yang vertikal, maka yang lainnya akan dengan sendirinya akan beres. Amin, saudara. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini, saudara, yang pertama, saudara, hidup kita tuh bisa mengalami inner vitality ketika kita tetap terhubung dengan sumber mata air, yaitu Yesus sang firman. Itu yang pertama. Terus ini. Yang kedua, kita bisa kafah tadi. Kafah tadi apa? Menunggu dengan sabar, menantikan dengan penuh harap agar Tuhan bertindak. Tidak gusar-gusu, saudara. Ayo dua hal ini, saudara, pada malam hari ini. Kalau perempuan Samaria diubahkan sama Tuhan, yang dulunya tidak beres, pada sama dijauhi oleh orang-orang, dianggap orang berdosa, orang nggak benar, orang nggak berguna. Ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Orang yang mengalami lumpuh 38 tahun, ketika berjumpa dengan Yesus, tempatnya berubah. Dia ada di bait Allah. Makanya Tuhan pesan ke dia, jangan berdosa lagi. Saudara, yang terakhir mau saya katakan bahwa Daud, ketika dia juga mengalami masalah, saya sedang pemain musik, sehingga sama itu, Daud ketika mengalami situasi yang tidak enak, dikejar oleh Saul, dia nggak datang kepada prajuritnya, dia nggak datang ke orang yang lain, dia hanya datang kepada Nabi Samuel.
Siapa Nabi Samuel? Seorang nabi yang dipakai, yang mengurapi Daud, dipakai oleh Tuhan. Kita nanti baca di rumah 1 Samuel 19 ayat 18. Ya, Daud dikuatkan kembali karena lingkungannya, karena dia dekat dengan nabi yang dipakai Tuhan. Nabi itu bicara soal orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami situasi yang bingung mau kemana, datang kepada Tuhan, datang kepada mungkin kalau saudara ikut FA. Ayo saya ajak Bapak Ibu saudara yang belum ikut FA. Gunanya FA itu supaya saling menguatkan saudara. Di tempat kami kita curhat biasa saudara, bahkan nangis-nangis biasa saudara. Tidak malu-malu. Saya sebagai gembala FA, saya tidak mungkin membocorkan kepada saudara masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota saya. Cukup dari kelompok tujuan kelompok saya. Saling menguatkan, saling mendukung, itu tujuannya FA. Sama Daud ini dikuatkan oleh Nabi Samuel. Bahkan ketika Saul mencari di mana Daud, dia perintahkan orang-orangnya cari Daud. Ketemu di Rama dengan Nabi Samuel. Di situ ada rombongan nabi. Ikut jadi nabi saudara. Yang semuanya Saul sampai 3 kali semuanya katut jadi kepenuhan seperti nabi. Sampai Saul ini datang kepada Nabi Samuel juga seperti nabi. Artinya apa? Lingkungan itu sangat menular, mempengaruhi kita. Jangan sampai hidup kita itu ketika kita masalah kita ngobrolnya sama orang-orang yang sama-sama suka menggerutu, suka mengeluh nasibnya, suka yo sepodo yo segini nasibnya sepodo, ternyata melok Tuhan yo gini kok. Kumpul dengan orang-orang itu kan terpengaruh juga, makanya hati-hati dengan kumpulan kita. Belajar seperti Daud, ketika masalah datang harus kemana dia. Ya, kitab Habakuk juga mengatakan bahwa ketika banyak masalah yang dihadapi didengar oleh dia menantikan Tuhan apa yang difirmankannya. Kita baca di Habakuk pasal yang kedua. Ya, dia katakan tuliskan itu pada loh. Mari firman itu bukan cuma didengar, tapi ditulis dalam hati kita. Jadi daging firman. Ya, jadi hal pada pagi malam hari ini ada 2 hal yang perlu kita garisbawahi. Yang pertama, hidup kita akan bisa mengalami inner vitality. Ayo komen musik. Ketika kita tetap terhubung dengan sumber mata air, yaitu Yesus Sang Firman. Yang kedua, kita bisa kafah tadi. Ya, menunggu dengan sabar, menantikan dan penuh harap agar Tuhan bertindak dalam hidup kita. Jangan jadi orang yang gerusa-gerusu. Jangan jadi orang yang gampang menyerah. Jangan jadi orang yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Pengharapan seperti apa? Saul yang kuat, ya, yang dilabuhkan ke tabir, kalau dalam kitab Ibrani itu ya. Saul, pengharapan seperti Saul, jangkar, ya, yang ditancapkan. Kalau kapal itu supaya nggak terumbang-ambing, jangkarnya diturunkan supaya mancep ke bawah dasar. Dasar kita siapa? Yesus Firman. Ketika kita punya pengharapan itu seperti kita ibaratnya kita sedang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dasar sebagai batu karang yang teguh. Amin. Pada malam ini saya diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya ajak kalian berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Tadi ya. Saya undang kalian berdiri. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bagai raja wali, melakukan perbuatan yang salah. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi, bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi,
Sekali kita pujikan dari awal ini, Tuhan kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia bersama Dia ku tak terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja dan melayang tinggi, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,